Scene 1 take 1 action. Oke teman-teman, ini adalah C21 yang jelas dari Realme. Kapasitasnya 332 GB. Katanya beberapa reviewer diuji dengan percikan air, bahkan disiram dengan air nggak masalah, bahkan dibanting-banting juga nggak masalah. Tapi apakah saya juga bakalan mengadakan hal seperti itu? Tonton saja. Oke, apa yang jadi istimewa dari C21 ini? Karena kalau misalkan kita ngomongin serial C-nya, si Realme ini saya lebih suka dengan serial yang C15 atau yang C11. Nggak tahu ini kenapa si Realme ini ngeluarin C21. Kayak buang-buang tenaga aja, kayaknya bakalan lebih baik ngeluarin serial yang lainnya. Apalagi si Realme C21 ini masih micro USB. Oke, hal-hal semacam ini bakal kita bahas lebih banyak lagi. Oke, simak saja terus. Tetap dengan saya, Tori Bijaksana dan C21 di sini. Ini adalah si Realme C21 teman-teman. Kalau menurut saya pribadi masih tetap bertanya-tanya kenapa si Realme bikin C21. Karena nanggung banget, dia hanya pakai prosesor G35 meskipun memang baterainya besar, yakni 5000 mAh dengan layar 6,5 inch. Dikombinasikan dengan kamera 13 megapiksel dan sayangnya lagi, meskipun sudah baterainya 5000 mAh, tapi dia masih menggunakan jenis port micro USB. Saya akhirnya menyadari bahwa ada harga ada barang, dan ini terjadi juga di Realme C21 ini karena dia hanya dibanderol seharga 1,699 juta saja untuk harga resminya. Dengan prosesor G35 dan baterai 5000 mAh, layar segede ini jadi salah satu hal yang menarik untuk bagi siapapun yang pengen memiliki HP layar lebar dengan harga di bawah 2 jutaan. Artinya 1,5 jutaan bisa dapat HP sebesar ini. Mengenai fitur-fitur lainnya, saya agak meragukan juga karena beberapa kali tadi waktu mulai si Realme C21 ini agak terasa lemotnya. Tapi seperti saya bilang di awal, teman-teman reviewer lainnya menguji si Realme C21 ini dengan percikan air. Saya juga bakal ngebuktiin kayak gitu. Apakah memang bener bisa atau bertahan atau dia hanya gimmick saja? Karena saya nggak yakin juga, dan saya coba cari datanya, dia nggak ada keterangan bahwa punya IP water resistant dan seterusnya, teknologi IP68 atau IP67 itu nggak ada, dan ini perlu kita coba. Salah satu hal yang mungkin membuat saya cukup menggelitik adalah si Realme C21 ini naruh speakernya di bawah, atau lebih tepatnya di belakang back case dari handphone ini. Kayak HP-HP zaman dulu ketika kita memulai smartphone awal-awal, handphonenya speakernya ada di bagian belakang, kayak si Realme C21 ini persis banget. Tapi meskipun begitu, saya masih menilai ini jadi salah satu handphone dengan layar lebar yang berharga murah. Bayangkan 6,5 inch untuk harga 1,699 ini sangat murah banget. Dan gak ada pot-pot lainnya selain hanya pot SIM card, kemudian jack audio 3,5 mm, juga micro USB yang sudah saya sebutkan tadi. Soal fitur kamera kita mesti bersyukur ya, karena dia sudah ada ultra makro, selang waktu, slow motion, mode pakar, dan mode portraitnya ada beberapa filter yang bisa kita pakai. Kurang lebih ada 5 macam filter yang bisa kita pakai untuk jenis pemotretan. Untuk fotonya bisa kualitas HDR. Untuk kualitas video yang dihasilkan, si Realme C21 ini mampu menghasilkan kualitas video di 1080p pada 30 fps. Ini berlaku untuk kamera depan maupun kamera belakang. Sayangnya teman-teman, meskipun sudah menggunakan Android 10, si Realme C21 ini menurut saya delete nya lambat. Ya, selambat saya mengatakan ini. Delete nya lambat untuk
proses, dan kalau kita pas pakai buat kamera untuk pindah menu satu ke menu lainnya, misalnya dari foto ke potret atau ke video, gesernya lumayan lama, tidak terlalu responsif. Dan ya kabar baiknya meskipun begitu, si Realme C21 ini punya fitur gestur ya teman-teman. Jadi kalau pas buat kita selfie, beberapa nggak perlu mencet tombol shutter, kita bisa ngambil foto selfie. Mengenai hasilnya teman-teman bisa langsung aja lihat di sini. Ini gambar yang dihasilkan dari ruang studio kita. Dan ini adalah video yang kita ambil menggunakan Realme C21 di dalam ruangan tanpa pergerakan yang sangat signifikan. Artinya kalau misalkan kita coba untuk gerakan seperti ini, apakah hasilnya juga sangat memuaskan? Kita lihat saja bareng-bareng. Dibantu dengan pencahayaan di studio, ini adalah hasil dari Realme C21 dengan resolusi 1080p pada 30 fps. Diambil dengan kamera 13 megapiksel. Kalau misalnya kita pergerakan dengan cara ekstrim, apakah akan merubah situasi? Hal lain yang menarik di Realme C21 ini adalah di layarnya yang sudah HD+. Jadi layar segede ini dikemas dengan HD+. Jadi bikin pengalaman nonton video kita jadi lebih asik juga. Jadi ya nggak apa-apa lah, harga 1,6 jutaan tapi dapat fasilitas HD+, dan apalagi baterainya 5000 mAh. Kalau buat main PUBG ya meskipun ada sedikit penurunan frame drop ya teman-teman, tapi masih bisa meskipun dengan kualitas grafik yang smooth medium atau di balance medium. Ya meskipun begitu dia masih tetap bisa ngasih giroskop yang lumayan responsif. Jadi teman-teman kalau misalkan suka dengan layar lebar, harga yang 1 jutaan bisa buat main PUBG, si Realme C21 ini bisa dipakai. Nggak usah khawatir teman-teman, karena baterainya kan dia dikasih sebesar 5000 mAh. Jadi mau buat ngegame selama apapun saya kira nggak akan ada masalah. Ya meskipun dia hanya ngasih kapasitas casnya sebesar 10 watt. Oh ya, si Realme C21 ini pakai prosesor G35 ya. Ini jadi salah satu indikasi yang bisa kita pakai. Jadi kalau ada istilah G, berarti adalah itu chipset yang dipakai buat gaming. Meskipun serialnya belum yang begitu bagus, baru di 35. Teman-teman bisa nge-explore sendiri nanti buat seperti apa dan bagaimana hasilnya. Mengenai fitur kamera sudah saya sampaikan di atas. Jadi secara keseluruhan apakah HP ini worth it untuk sekelas harga 1 jutaan? Saya bilang iya, karena kombinasi yang sangat apik. Baterai besar, layar lebar, dan kapasitas internal yang lumayan oke. Dari RAM 3 hingga 4 juga tersedia. Internalnya mulai 32 GB juga ada 64 GB. Dan ini masih bisa di-extend dengan micro SD. Tergantung teman-teman mau kapasitas yang keberapa. Oke teman-teman, saya sedikit khawatir ya dengan apa yang saya lakukan barusan. Jadi saya tadi melakukan uji coba si handphone Realme C21 ini, saya kasih air. Ya nggak terlalu banyak memang, cuman agak khawatir karena di sepengetahuan saya dia nggak ada sistem yang menangani untuk penolakan air. Maksudnya water resistant atau IP waterproofnya nggak ada, sertifikatnya itu nggak ada, hanya ada TUV Pirinland kan, dan itu bukan untuk anti air. Makanya kalau misalkan kemarin-kemarin saya ngelihat ada beberapa reviewer yang ngecek handphone ini dengan cipratan air bahkan disiram, ya saya harap teman-teman nggak ikut melakukannya hal itu di rumah. Dan bukan berarti kalau misalkan kena hujan ini apakah nggak masalah. Saya pikir tetap jadi masalah karena pot-potnya ini nggak ada pot yang istilahnya nutupin biar dia jadi aman dari air, no. Apalagi kalau misalkan teman-teman tiba-tiba kesiram. Nah, pertolongannya memang bisa sangat cepat dibersihkan dengan tisu atau dimasukin ke dalam beras atau hal lain yang bisa digunakan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecemplung air si handphone ini. Jadi ya jangan gampang percaya dengan ulasan-ulasan yang menguji handphone
tertentu untuk dilakukan uji ekstrim, dan biasanya juga sudah dilakukan informasi-informasi tertentu terkait jangan dicoba di rumah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran ya silakan saja, itu HP-HP teman-teman sendiri. Dan saran saya pribadi, tetap jagalah handphonemu dengan bijak. Oke. Saya kira segitu dulu video kali ini teman-teman. Kalau misalkan ada yang suka silahkan like, kalau misalkan nggak suka silahkan dislike, tentu saja ini bebas saja. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya terbijaksana. Boom.